Abad ke-17, filsafat nampak tertidur pulas pada zona nyaman pemikiran yang terbentuk dari era Yunani sampai dengan era skolastik. Pasca era skolastik, terjadi peristiwa penting yang mempengaruhi rekonstruksi pemikiran di Eropa. Masa ini disebut dengan masa pencerahan atau Renaissance. Renaissance sendiri terdiri dari 3 topik besar, yakni penggunaan mesin, seni mencetak, dan ditemukannya emas. Jika ditelusuri lebih dalam lagi, ternyata ada satu hal penting yang sangat terlihat pada zaman pencerahan, yakni antroposentrisme. René Descartes adalah salah satu pelopor dari Renaissance. Maka dari itu, melalui video ini, kita akan sama-sama mengenal lebih jauh lagi siapa itu René Descartes dan bagaimana riwayat hidupnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi dari filsuf René Descartes. René Descartes dilahirkan pada tanggal 31 Maret pada tahun 1596 di sebuah kota kecil di La Haye di Prancis. Dia memiliki 4 orang saudara dan memiliki seorang ayah yang bernama Joachim. Ayahnya bekerja sebagai seorang hakim. Karena saking sibuknya ayahnya sebagai seorang hakim, maka ayahnya jarang hadir di tengah-tengah keluarganya, apalagi ketika istrinya meninggal. René Descartes hidup bersama seorang nenek dan pengasuhnya. Semasa kecil, René Descartes adalah anak yang kesepian, namun dia dikenal sebagai anak yang hati-hati dalam bertindak dan juga berpikir sangat cerdas. Di usianya yang menginjak 8 tahun, dia dikirim untuk studi di Kolose Jesuit Flens dan selesai ketika usianya sekitar 16 tahun. Kemudian dia lanjut dikuliahkan di Universitas Poitiers, di mana di sana dia mempelajari ilmu hukum selama 2 tahun. Setelah itu, dia kembali ke Paris dan terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat. Pada tahun 1618, dia bergabung dengan tentara Pangeran Maurits. Dan pada tahun 1619, dia bergabung dengan tentara Duke Bavaria. Pada akhirnya, dia memilih untuk hidup menyendiri di Faubourg, yakni sebuah tempat yang sunyi dan jauh dari keramaian kota. Sehingga dia bisa menghabiskan waktu untuk menciptakan berbagai jenis karya. Pada tahun 1649, dia diundang oleh Ratu Kristina Swedia untuk mengajarinya berbagai macam ilmu filsafat. Konon, pada waktu itu, dia hanya dapat mengajari waktu di pagi hari, sekitar jam 5 subuh. Ritme ini tentunya mengubah kebiasaannya dia yang bangun di siang hari, dan tidak lama mendatangkan musibah kepada dirinya. René Descartes menderita penyakit pneumonia selama seminggu dan pada tanggal 1 November 1650 dia ditemui dalam keadaan tidak bernyawa. Pertama, metode merupakan salah satu karya dari René Descartes yang mana dilatar belakangi oleh keraguan René Descartes yang disebut dengan keraguan Kartesian, atau juga dilatar belakangi oleh pemikiran para filsuf yang dirasa kurang sistematis. Saat keraguan menjadi jalan pembuka untuk mencari kebenaran, maka muncullah aliran rasionalis yang mana mengandalkan akal dan budi untuk mencari kebenaran pada masa. Untuk menyusun pemikirannya agar secara sistematis, lalu René Descartes melahirkan metode matematika yang nantinya akan menjadi pisau bedah untuk subjek mencari kebenarannya. Maka dari itu, menurut René Descartes,
Metode ilmiah adalah hal yang paling tepat untuk memperbaharui filsafat dalam kesangsian metodis, yaitu sesuatu hal yang tidak dapat kita ukur. Menurut René Descartes, saat memiliki keraguan, maka ada hal yang penting dalam keraguan itu, yaitu dirinya sendiri yang sedang berpikir. René Descartes berargumen bahwa jika sedang berpikir berarti dia ada. Karena berpikir merupakan esensi dari pikiran. Bahkan ketika manusia itu tertidur, mereka juga masih tetap berpikir. Tiga pandangan mekanisme tentang alam semesta. Gagasannya tentang alam disebut dengan mekanisme. Intinya, dia mengatakan bahwa seluruh bentuk alam semesta bisa dijelaskan dengan gerakan zat materi. Secara keseluruhan, teori René Descartes tentang alam semesta ini mengatakan bahwa berbagai benda di alam semesta ini keberadaannya saling bersinggungan dan saling berhubungan satu sama lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tubuh dan jiwa menurut René Descartes. Menurut René Descartes, tubuh manusia memiliki hubungan yang erat dengan jiwa. Jiwa adalah penggeraknya, sedangkan badan adalah determinatifnya. Artinya, ketika manusia melakukan segala sesuatu, hal itu pasti dipengaruhi oleh manusia sebelumnya, bukan karena kebebasan yang mendorong manusia itu. Melalui perenungan ini, muncullah pandangan tentang etika, yakni manusia dikendalikan oleh hasrat yang sifatnya pasif atau menunggu rangsangan. Oleh karena itu, manusia disebut makhluk yang bebas karena memiliki akal budi dan independen jika dia mampu mengontrol hawa nafsunya. Karya pertama René Descartes pada tahun 1628 yang tidak pernah terselesaikan. Karya ini berjudul Regulae et Directionem, atau aturan dalam pengarahan pikiran. Karya ini menunjukkan bahwa René Descartes telah menyibukkan diri dengan metode-metode untuk memajukan ilmu alam atau science advance, yakni sebuah metode yang berdasarkan dengan hitungan matematika. Pada tahun 1629, René Descartes menulis buku keduanya yang bertajuk Le Monde atau The World. Buku ini berisi tentang hasil penyelidikan ilmiahnya terhadap alam. Namun ketika ia mendengar penghukuman terhadap Galileo Galilei, ia membatalkan penerbitan buku Le Monde tersebut. Pada tahun 1037, René Descartes menerbitkan bukunya yang diberi judul Discours de la Méthode, yang berisi 3 rumus dalam matematika dan hukum alam, yaitu geometri, dioptik, dan meteors. Pada tahun 1641, René Descartes menerbitkan bukunya kembali yang lebih membahas hal-hal metafisik yang diberi judul Meditation de Prima Philosophia atau perenungan sebagai langkah awal berfilsafat. Baiklah teman-teman, kita sudah bersama-sama mengetahui bagaimana riwayat hidup dari René Descartes dan apa saja pemikiran-pemikiran beliau yang sangat berpengaruh dalam filsafat. Nah, manfaat dari pemikiran René Descartes ini adalah mampu membawa kita untuk berani berpikir dan berani meragukan tentang apapun, termasuk agama sendiri pun harus kita ragukan.